Klasifikasi iklim menurut Jung Hoon. Jung Hoon adalah seseorang ilmuwan yang berkebangsaan Belanda dengan nama panjang Frans Wilhelm Jung Hoon. Wilhelm Jung Hoon ini membagi klasifikasi iklim di Indonesia berdasarkan ketinggian tempat. Pembagian iklim menurut Jung Hoon sebagai berikut. Yang pertama, zona iklim panas. Zona iklim panas terdapat di wilayah yang memiliki ketinggian 0 sampai 600 meter dpl. dpl itu artinya di atas permukaan laut ya, dengan suhu 22 sampai 26,3 derajat Celcius. Tanaman yang tumbuh seperti padi, jagung, kopi, tembakau, tebu, karet, kelapa, dan coklat. Jadi ini adalah tumbuhan-tumbuhan yang hidup di daerah panas atau atau tropis. Kemudian yang nomor 2, zona iklim sedang. Zona iklim sedang terdapat di wilayah yang memiliki ketinggian 600 sampai 1500 meter dpl dengan suhu 17,1 sampai 22 derajat Celcius. Tanaman yang tumbuh seperti padi, tembakau, teh, kopi, coklat, kina, dan sayur-sayuran hampir sama, panas dan sedang kriterianya. Kemudian yang nomor 3 ada zona iklim sejuk. Zona iklim sejuk terdapat di wilayah yang memiliki ketinggian 1500 sampai 2500 meter dpl dengan suhu 11,1 sampai 17,1 derajat Celcius. Tanaman yang tumbuh seperti teh, kopi, kina, dan sayur-sayuran. Ini beriklim sejuk, berarti sudah ada di dataran tinggi. Yang terakhir ada zona iklim dingin. Zona iklim dingin terdapat di wilayah yang memiliki ketinggian tempat lebih dari 2500 meter dpl dengan suhu 6,2 sampai 11,1 derajat Celcius. Tidak ada tanaman budidaya di zona ini kecuali sejenis lumut. Jadi ini kalau di Indonesia itu ada di puncak pegunungan yang sudah tertutup oleh salju, yaitu ada di puncak Gunung Jayawijaya. Jadi di puncak itu, pegunungan itu sudah tertutup oleh salju dan tumbuhan yang bisa hidup di daerah tersebut hanya lumut saja karena suhunya terlalu dingin. Pengaruh iklim di Indonesia terhadap aktivitas manusia. Aktivitas manusia dapat dipengaruhi oleh iklim. Menurut Köppen, iklim di Indonesia termasuk tipe iklim A. Iklim tersebut sangat mempengaruhi keragaman aktivitas penduduk Indonesia. Pengaruh karakteristik iklim di Indonesia terhadap aktivitas manusia atau aktivitas penduduk sebagai berikut. Ada 3. Yang A, aktivitas di wilayah iklim tipe AF. Wilayah dengan iklim tipe AF sangat sesuai dengan kegiatan pertanian dan perkebunan. Suhu udara panas dan curah hujan tinggi sepanjang tahun sangat mendukung kegiatan tersebut. Keberadaan hutan hujan tropis menjadikan wilayah ini sangat potensial untuk dikembangkan sebagai daerah wisata. Jadi ini kalau di Indonesia ada di wilayah Indonesia bagian barat, yaitu tipe hutannya itu adalah hutan hujan tropis, yaitu hutannya berkembang atau lebat sepanjang tahun. Yang B, aktivitas di wilayah iklim tipe AM. Wilayah dengan iklim tipe AM sangat sesuai dengan kegiatan perkebunan. Wilayah ini juga sesuai untuk kegiatan pertanian terutama saat musim hujan. Saat musim kemarau, wilayah dengan iklim tipe AM dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian palawija. Jadi ini di daerah Jawa juga banyak ya. Kalau saat musim kemarau itu sawah-sawah di sekitar daerah Jawa atau sekitar lingkungan kalian itu pasti kalian kalau melihat saat musim kemarau sawahnya ditanami oleh palawija, yaitu palawija itu sejenis tanam-tanaman berupa kacang, kemudian bayam, kemudian polong-polongan, itu adalah palawija. Kemudian yang C, ada aktivitas di wilayah iklim tipe AW. Wilayah dengan iklim tipe AW sangat sesuai dengan kegiatan peternakan. Di wilayah ini terdapat banyak sabana yang menyediakan sumber pakan ternak. Hewan yang sesuai dibudidayakan di wilayah ini antara lain kuda dan domba. Pendeknya musim hujan menjadikan wilayah ini kurang sesuai untuk kegiatan pertanian. Nah, wilayah ini kalau kalian cari di Indonesia itu ada di sekitar daerah NTT, yaitu Indonesia bagian timur atau bagian tengah. Itu banyak daerah-daerah sabana, yaitu daerah-daerah padang rumput yang amat luas, dan di sana kalau padang rumput itu digunakan untuk pakan ternak. Jadi bisa pakan domba, bisa pakan kerbau, bisa pakan kuda dan lain sebagainya.
Dari ketiga aktivitas di wilayah iklim tadi, ada keterangan bahwa unsur cuaca dan iklim dapat membentuk suatu iklim di suatu wilayah. Perbedaan unsur cuaca dan iklim menyebabkan perbedaan iklim setiap wilayah. Jadi setiap wilayah itu iklimnya berbeda-beda dan potensinya juga berbeda-beda. Perbedaan suhu dapat mempengaruhi aktivitas manusia. Sebagai contoh ya, dataran tinggi bersuhu relatif rendah sesuai untuk kegiatan perkebunan. Sebagai generasi penerus seperti kalian ini ya, kalian hendaknya memahami kondisi cuaca dan iklim. Untuk apa? Pemahaman tersebut akan memudahkan kalian melakukan aktivitas sehari-hari. Faktor penyebab perubahan iklim. Yang A, pemanasan global. Pemanasan global merupakan kondisi peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi akibat konsentrasi gas rumah kaca yang tinggi. Jadi konsentrasi gas rumah kaca itu ditimbulkan dari apa? Dari salah satunya gas yang berasal dari AC, kemudian yang berasal juga dari kulkas maupun dari barang-barang yang dia bisa menimbulkan atau bisa menghasilkan gas. Bisa berupa parfum, itu juga bisa. Fenomena tersebut disebabkan oleh aktivitas manusia di permukaan bumi. Fenomena ini akan berdampak global. Beberapa aktivitas manusia yang menyebabkan terjadinya pemanasan global sebagai berikut. Yang pemanasan global tadi itu ada 4. Yang pertama, polusi karbon dioksida dari pembangkit listrik bahan bakar fosil. Ketergantungan manusia terhadap listrik dan pembangkit listrik bahan bakar fosil mengakibatkan meningkatnya pelepasan karbon dioksida atau CO2 ke atmosfer, yaitu kita udah pelajari kemarin atmosfer, yaitu lapisan yang melindungi bumi. Penggunaan bahan bakar fosil akan menghasilkan gas karbon dioksida, emisi atau sisa hasil pembakaran bahan bakar. Karbon dioksida terbesar dihasilkan dari kegiatan industri di perkotaan besar. Jadi dari pabrik-pabrik, contohnya Jakarta, Surabaya itu adalah daerah kawasan industri yang berpotensi menghasilkan karbon dioksida yang berbahaya untuk atmosfer. Kemudian selain polusi karbon dioksida, yang kedua adalah sampah. Seperti yang kalian ketahui bahwa masalah sampah sekarang itu sudah sangat crowded, itu sangat parah, sangat kompleks. Sampah menghasilkan gas metana atau CH4. 1 ton sampah diperkirakan menghasilkan 50 kg gas metana. Jumlah penduduk berbanding lurus dengan jumlah sampah yang dihasilkan. Jadi semakin banyak penduduk, maka semakin banyak sampah yang ada di sekitar kita, yang menumpuk. Gitu. Kemudian sampah yang dihasilkan akan makin besar jika jumlah penduduk meningkat. Jumlah tumpukan sampah di perkotaan merupakan salah satu faktor potensial mempercepat pemanasan global. Karena sampah itu tidak bisa terurai, terutama sampah plastik. Dia membutuhkan waktu yang panjang untuk menguraikan sampah plastik tersebut. Jadi kalian sebisa mungkin itu mengurangi ya, bagaimana cara mengurangi untuk kita mengkonsumsi yang makanan-makanan yang berbentuk pengemasannya itu adalah plastik. Jadi kalau kalian belanja bisa menggunakan tempat makan gitu ya. Terus yang nomor 3 ada aktivitas penebangan dan kerusakan hutan. Penebangan pohon dan kerusakan hutan mengakibatkan jumlah pohon di hutan berkurang. Pohon-pohon di hutan berfungsi sebagai paru-paru dunia untuk menyerap karbon dioksida. Jadi biar balance, kalau ada karbon dioksida banyak dengan hutan yang banyak, itu dia karbon dioksida si gas jahat itu nanti akan terserap oleh hutan, pohon-pohon. Jadi dapat mengurangi polusi udara atau yang nanti akan menyebabkan kerusakan di atmosfer. Yang keempat, ada aktivitas pertanian dan peternakan. Aktivitas pada sektor pertanian dan peternakan dapat meningkatkan produksi gas rumah kaca. Beberapa aktivitas tersebut adalah pengenangan air sawah oleh air, pemanfaatan pupuk, pembakaran sisa-sisa tanaman, pembusukan sisa-sisa tanaman pertanian, dan pembusukan kotoran ternak. 2 gas rumah kaca utama yang dihasilkan dari aktivitas ini adalah metana, CH4 tadi, dan dinitrogen oksida atau N2O. Bahkan pupuk berbahan kimia N2O 300 kali lebih kuat sebagai perangkap panas daripada karbon dioksida atau CO2.
Berbahaya sekali ya. Terus setelah tadi ada pemanasan global, yang B, kerusakan lapisan ozon. Lapisan ozon terletak di stratosfer. Stratosfer kita kemarin sudah pelajari ya. Lapisan ini berfungsi melindungi bumi dari radiasi ultraviolet. Jadi tanpa ada lapisan stratosfer ini, radiasi ultraviolet atau sinar matahari yang datang ke bumi itu sangat-sangat merusak kulit manusia. Jadi nanti dampak yang paling dampak yang paling parah itu dapat menyebabkan kanker kulit kalau tanpa ada lapisan stratosfer ini. Jika terjadi kerusakan pada lapisan ozon, bumi akan mudah terpapar radiasi sinar ultraviolet. Berdampak negatif tadi seperti yang Miss Indah jelaskan tadi. Selain itu, UVB berdampak negatif bagi makhluk hidup lain sehingga berpotensi mengganggu keseimbangan ekosistem. Gas rumah kaca yang menyebabkan kerusakan lapisan ozon adalah CFC. Pemanasan global yang terjadi di troposfer menyebabkan kerusakan lapisan ozon makin parah. Udara panas yang terperangkap di troposfer menyebabkan suhu udara menjadi lebih dingin. Makin rendah suhu pada stratosfer, makin besar kerusakan pada lapisan ozon. Dampak lain yang dapat terjadi karena kerusakan lapisan ozon adalah perubahan pola cuaca. Dengan demikian, kerusakan lapisan ozon merupakan salah satu penyebab perubahan iklim global. Kemudian setelah itu ada gejala perubahan iklim, El Nino dan La Nino. Kalian udah pernah dengar? El Nino itu apa? El Nino, pada cuaca normal, angin timur di Samudra Pasifik berhembus ke arah barat dan mendorong air laut bersuhu hangat ke permukaan. Akibatnya air laut di bagian barat Samudra Pasifik lebih hangat 2 derajat Celcius dan permukaan airnya lebih tinggi 40 cm. Sementara itu di bagian timur Samudra Pasifik air bersuhu dingin menggantikan air laut hangat. Peristiwa ini menyebabkan udara lembab hangat naik di bagian barat dengan membawa uap air sehingga menimbulkan hujan. Sementara itu udara di bagian timur yang kering dan dingin bertiup ke pantai Amerika Selatan. El Nino terjadi karena angin pasat tenggara melemah sehingga air laut hangat yang biasanya sampai di bagian barat Samudra Pasifik kembali ke timur. Pola El Nino sama dengan pola cuaca normal, tetapi arah anginnya terbalik. Kondisi ini menyebabkan angin pasat yang kaya uap air tidak sampai ke wilayah Asia dan Australia, termasuk Indonesia. Akibatnya Indonesia mengalami kekeringan. Angin pasat yang kembali ke arah timur membawa uap air. Angin ini menyebabkan hujan lebat di wilayah Amerika Selatan seperti Peru dan Ekuador. Yang selanjutnya ada La Nina. La Nina memiliki sifat berlawanan dengan El Nino. Arus udara dan arus laut yang saling memperkuat menyebabkan angin pasat berembus kencang. Kondisi ini menyebabkan air laut hangat mengalir ke arah barat. Akibatnya wilayah Asia, Australia, dan Afrika mengalami fenomena hujan lebat. Sebaliknya, wilayah Amerika Selatan mengalami kekeringan. Fenomena La Nina ditandai dengan kondisi suhu dingin permukaan air laut di perairan Samudra Pasifik. Samudra ini, suhu permukaan air laut di perairan Indonesia di atas nilai normal atau hangat, sehingga tekanan udaranya rendah. Kondisi tersebut menyebabkan massa udara dari Samudra Pasifik mengalir ke wilayah Indonesia sehingga massa udara di wilayah Indonesia mengandung banyak uap air. Oleh karena itu, peluang terjadinya hujan di wilayah Indonesia makin besar. Jadi perbedaannya apa tadi? Ya, El Nino itu menyebabkan Indonesia terjadi musim kemarau dan La Nina menyebabkan Indonesia terjadi musim penghujan, gitu ya. Yang ketiga ada perubahan iklim. Dampak perubahan iklim antara lain ada A. Mencarinya es di kutub menyebabkan kenaikan permukaan air laut. Seperti yang kalian ketahui di berita, di beberapa banyak berita ya, sekarang udah memberitahukan bahwa es di kutub utara itu sudah banyak yang mencair. Nah, ini tidak menutup kemungkinan bahwa nanti permukaan air laut itu akan semakin tinggi dan menenggelamkan pulau-pulau kecil, gitu. Selanjutnya ada B, potensi timbulnya krisis pangan karena terhambatnya pertumbuhan tanaman pangan. Potensi tersebut terjadi akibat kondisi perubahan iklim dan cuaca yang tidak mendukung produksi pertanian secara optimal. Jadi sekarang sudah banyak kalian temui yaitu gagal panen di beberapa sawah ya kan. Jadi petani-petani itu mengalami gagal panen
Harusnya mereka tiap tahunnya itu memanen misalnya beberapa ton, dia hanya memanen sedikit begitu karena cuaca atau iklim yang sudah tidak menentu lagi sekarang. Kemudian yang C, perubahan iklim ekstrim menimbulkan badai dan cuaca ekstrim sebagai bencana hidrometeorologi. Jadi bencana yang diakibatkan oleh air. Jadi meteorologi itu kan iklim dan cuaca yang berpengaruh dengan air. Akibatnya terjadi kerusakan infrastruktur dan berpotensi menimbulkan korban jiwa, terutama di daerah yang tidak siap menghadapi bencana alam. Hidro, dari kata hidro itu kan air, berarti bisa terjadi bencana banjir, tanah longsor, banjir bandang, dan lain sebagainya. Yang D, terakhir, kenaikan suhu permukaan mengakibatkan konsumsi energi meningkat dan dalam jangka panjang menimbulkan krisis energi. Sampai begitu parah, jadi sampai menimbulkan krisis energi begitu.